Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sekar Pangesti dengan NPM 201063105004 dari kelas 2D Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas sejarah matematika dengan dosen pengampu Ibu Atin Nurmi MPD. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tokoh matematika yaitu René Descartes. Yuk langsung saja kita lihat pembahasannya. Nah, apa saja sih yang akan dibahas pada video ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang biografi René Descartes. Yang kedua, kita akan membahas tentang riwayat masa mudanya. Yang ketiga, menulis buku Rules for the Direction of the Mind. Yang keempat, menulis buku Le Monde. Yang kelima, menulis buku Discourse on Methods. Dan terakhir, menulis buku Meditation on First Philosophy. René Descartes dikenal sebagai filsuf kenamaan dan juga dikenal sebagai seorang matematikawan asal Perancis. René Descartes dijuluki sebagai bapak filsuf dunia modern karena pemikiran-pemikirannya. René Descartes merupakan tokoh yang mempunyai peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dunia. René Descartes memiliki nama lain yaitu Renatus Cartesius. Beliau lahir di Descartes, Prancis pada 31 Maret 1596. Beliau wafat di Stockholm, Swedia pada 11 Februari 1650. René Descartes memiliki ayah yang bernama Joachim Descartes dan ibunya yang bernama Jeanne Blanchard. René Descartes memiliki istri yang bernama Francis Descartes dan anaknya yang bernama Helena Jans van der Stom. Selanjutnya mengenai riwayat masa muda René Descartes. Waktu muda René Descartes dihabiskan di sekolah Jesuit College Lafayette. Begitu umur 20 tahun, René Descartes mendapatkan gelar ahli hukum dari Universitas Poitiers. Meskipun René Descartes memperoleh pendidikan yang baik, tetapi dia yakin betul tak ada ilmu apapun yang bisa dipercaya tanpa ilmu matematika atau ilmu pasti. Karena itu, bukannya René Descartes meneruskan pendidikan formalnya, ia kemudian mengambil keputusan berkelana keliling Eropa pada tahun 1616 hingga 1628 dan melihat dunia dengan mata kepalanya sendiri. René Descartes bahkan ikut dalam 3 dinas ketentaraan yang berbeda-beda di Belanda, Bavaria, dan Hongaria. Walaupun tampaknya dia tidak pernah ikut bertempur sama sekali. Ia mengunjungi Italia, Polandia, Denmark, dan negeri-negeri lainnya. Dari tahun 1616 hingga 1628, René Descartes mengumpulkan apa saja yang dianggapnya merupakan metode umum untuk menemukan sebuah kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Ketika René Descartes berumur 32 tahun, Descartes memutuskan menggunakan metodenya dalam suatu percobaan membangun gambaran dunia yang sesungguhnya. Dia lantas menetap di negeri Belanda dan tinggal di sana selama tidak kurang dari 21 tahun. Selanjutnya, menulis buku Rules for the Direction of the Mind. Dalam biografi René Descartes, diketahui bahwa sekitar tahun 1629, René Descartes menulis sebuah buku yang terkenal yang bernama Rules for the Direction of the Mind. Buku ini memberikan garis-garis besar mengenai metodenya dalam memperoleh pengetahuan. Tetapi buku yang ia tulis tidak komplit dan tampaknya ia tidak berniat untuk menerbitkannya. Namun buku tersebut diterbitkan untuk pertama kalinya pada 50 tahun sesudah Descartes wafat. Dari tahun 1630 sampai 1634, René Descartes menggunakan metodenya dalam penelitian ilmiah.
untuk mempelajari lebih mendalam tentang anatomi dan fisiologi. Dia melakukan penjajakan secara terpisah-pisah. Selanjutnya, menulis buku Le Monde. Pemikiran René Descartes ia fokuskan di bidang-bidang yang berdiri sendiri, seperti optik, meteorologi, matematika, dan berbagai cabang ilmu lainnya. René Descartes kemudian menulis hasil-hasil penyelidikan ilmiahnya dalam buku yang disebut Le Monde atau Dunia. Tetapi di tahun 1633, buku karya René Descartes hampir rampung. Dia dengan penguasa gereja di Italia mengutuk Galileo Galilei karena menyokong teori Kopernikus, bahwa dunia ini sebenarnya bulat, bukannya datar, dan bumi itu berputar mengitari matahari, bukan sebaliknya. Meskipun di negara Belanda, René Descartes tidak berada di bawah kekuasaan gereja Katolik. René Descartes sangat berhati-hati untuk tidak menerbitkan bukunya, walau dia pun sebenarnya sepakat dengan teori Kopernikus. Selanjutnya mengenai buku Discourse on Method. Buku ini diterbitkan pada tahun 1637 oleh René Descartes. Buku ini ditulis dalam bahasa Prancis sehingga semua kalangan inteligensia dapat membacanya, termasuk mereka yang tidak memperoleh pendidikan klasik. Dalam biografi René Descartes, dia menyuguhkan contoh-contoh penemuan-penemuan yang telah dilakukannya dengan menggunakan metode itu. Tambahan pertamanya yaitu optics. Descartes menjelaskan hukum pelengkungan cahaya. Dia juga mempersoalkan masalah lensa dan berbagai alat-alat optik, melukiskan fungsi mata dan berbagai kelainan-kelainannya serta menggambarkan teori cahaya. Tambahan keduanya terdiri dari perbincangan ihwal meteorologi. Descartes membicarakan soal awan, hujan, angin, serta penjelasan yang tepat mengenai pelangi. Dia mengeluarkan sanggahan terhadap pendapat bahwa panas terdiri dari cairan yang tak tampak oleh mata. Dan dengan tepat dia menyimpulkan bahwa panas adalah suatu bentuk dari gerakan intern. Tambahan ketiga yaitu geometri, mengenai penemuannya tentang geometri analitis. Ini merupakan langkah kemajuan besar di bidang matematika dan menyediakan jalan buat Newton menemukan kalkulus. Mungkin bagian paling menarik dari filosofi Descartes adalah caranya dia memulai sesuatu. Selanjutnya mengenai buku Meditation on First Philosophy. Buku ini diterbitkan pada tahun 1641 oleh René Descartes. Selanjutnya buku Principles of Philosophy yang muncul pada tahun 1644. Kedua buku ini aslinya ditulis dalam bahasa Latin dan terjemahan Prancisnya diterbitkan pada tahun 1647. Dalam pemikiran René Descartes, dia menganggap dirinya seorang Katolik yang patuh, tetapi gereja Katolik tidak menyukai pandangan-pandangannya, dan hasil karyanya digolongkan ke dalam indeks buku-buku yang terlarang dibaca. Bahkan di kalangan Protestan negeri Belanda, Descartes dituduh seorang ateis dan menghadapi kesulitan dengan penguasa. Tahun 1649, Descartes menerima tawaran bantuan keuangan yang lumayan dari Ratu Christina Swedia agar datang ke negerinya dan menjadi guru pribadinya. Namun, Descartes amat kecewa ketika dia tahu sang ratu ingin diajar pada jam 5 pagi hari. Dia khawatir udara pagi yang dingin bisa membuatnya meninggal. Apa yang ia takutkan menjadi kenyataan. René Descartes terkena pneumonia sehingga dia meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 1650 di Swedia. Demikianlah pembahasan dari saya mengenai tokoh matematika yaitu René Descartes. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.
Saya Sekar Pangesti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.